get an ear. Oh. Halo Brother, bagaimana kabarnya? Masih berhubungan dengan pasangan yang toksik? Seperti halnya alur cerita yang akan saya bawakan kali ini, tentang hubungan yang tidak sehat, yang mana laki-laki polos dan gampang terbuai oleh wanita. Bucin terus nggak mampu ngambil sikap tegas layaknya seorang pria sejati. Film ini berjudul 68 Kill atau 68 Kill bahasa Inggrisnya, yang rilis pada tahun 2017. Bergenre komedi, kriminal, dan thriller. Sebelumnya saya ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, jadi tidak perlu berlama-lama lagi spoiler di awal. Namun sebelumnya, jika kalian suka dengan channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, Der. Di awal film terlihat seorang pria yang bernama Chip sedang memandangi wajah kekasihnya yang masih tertidur pulas. Kemudian setelah bangun terlihat pula sang kekasih yang bernama Liza tengah berbicara mengenai keuangan mereka yang semakin hari semakin menipis. Chip yang hanya bekerja sebagai buruh lepas penyedot spiteng tak mampu menutupi biaya hidup mereka sehari-hari. Hingga Liza merencanakan perampokan kepada pria hidung belang yang tak lain adalah pelanggan berkebunnya sendiri. Liza sendiri bekerja sebagai wanita panggilan. Di sini dia merencanakan perampokan kepada pelanggannya tersebut. Hingga suatu saat telah ada rekan kerja Chip di sana tengah menyapa Liza yang sudah bersiap diri pergi untuk menemui pelanggan prianya. Singkat cerita, Chip sedang melakukan pekerjaannya sembari mengobrol dengan rekan kerjanya tersebut. Pria ini mewanti-wanti agar Chip segera sudahi hubungannya bersama Liza, karena itu tidak baik untuk kesehatan mental. Hingga akhirnya setelah pekerjaannya selesai, Chip kembali pulang yang mana di sana sudah lebih dulu ada Liza yang ingin sekali mengajaknya berkebun. Hingga akhirnya mereka telah selesai berkebun ria, Liza kembali membicarakan aksi perampokan nanti malam ke rumah kediaman pelanggannya tentang nilai uang yang sangat cukup banyak bernilai $68. $68.000. Uang tersebut Liza ketahui ada di dalam brankas yang kodenya sudah ia lihat saat selesai mereka berkebun. Malam hari pun tiba. Mereka telah sampai di depan rumah kediaman targetnya, kemudian mereka pun masuk, yang mana di sana sang target tengah asik menonton sambil colker video rekaman Liza dan si target. Alhasil Liza sontak membunuhnya dikarenakan telah mengetahui aksi berkebunnya sudah direkam oleh sang target. Tiba-tiba muncul sang istri yang kaget melihat kesadisan itu, lalu Chip mencoba menangkapnya, namun alih-alih Liza kembali membunuh istrinya. Chip di sini merasa takut dan kecewa atas perilaku Liza yang sudah menewaskan mereka berdua. Sebab rencana awalnya adalah hanya membuatnya pingsan. Kemudian saat uangnya berhasil Liza dapat, terlihat ada perempuan lain yang mengetahui aksi tersebut. Lalu kembali Chip berusaha menangkapnya yang mencoba lari. Hingga akhirnya perempuan tersebut mereka masukkan ke bagasi mobil, lalu terjadilah kembali mereka berkebun di dalam mobil. Anjay. Tibalah mereka di suatu tempat yang mana hanya Liza sendiri yang ke dalam. Sedangkan Chip hanya boleh menunggu di luar. Karena menunggu itu membosankan, ia pun berinisiatif pergi ke dalam guna mengetahui apa yang sebenarnya Liza lakukan. Chip merasa kaget melihat suatu pemandangan yang tak lazim di dalam gedung tersebut. Saat sudah masuk, inilah pria psikopat yang bertanggung jawab atas hal serupa yang Chip lihat tadi. Pria bernama Dwayne sekaligus kakak kandung Liza. Sekali lagi Chip dibuat parno dengan fenomena pemandangan yang tak lazim. Hingga akhirnya Liza bertanya kenapa Chip terlihat sangat tegang dan segera kembali ke mobil untuk membawa gadis tersebut ke dalam. Saat Liza tengah membuka bagasi tersebut, seketika Chip memukulnya dari belakang. Kemudian Dwayne keluar berlari yang mana ingin menyerangnya, tapi tiba-tiba
Chip malah menembak bahunya hingga pingsan. Setelah itu Chip mencoba melarikan diri dengan membawa uang tersebut, tapi lagi-lagi Chip tidak mampu lepas dari jeratan Liza yang berusaha mengejarnya dengan mobil lain. Kemudian Chip mencoba berhenti, namun tiba-tiba Liza tak sadarkan diri akibat cedera kepala yang Chip perbuat tadi. Dirasa sudah aman, Chip kembali melarikan diri, namun tiba-tiba ia menepi karena wanita di dalam bagasi itu terus-menerus berteriak. Ternyata wanita tersebut bernama Violet. Chip mencoba kembali menenangkannya atas kejadian tadi yang Violet lihat. Atas kesepakatan bersama yang mufakat, Violet dan Chip berdamai. Saat sedang berkendara, Chip mengatakan selalu berada dalam masalah, ditambah ia mempunyai kekasih yang sangat introvert. Tiba-tiba ada petugas kepolisian mencoba memberhentikan mobil mereka. Saat petugas menanyakan surat-surat berkendara milik Chip, sontak Violet mencoba menggoda polisi tersebut dengan kemolekan tubuhnya. Alhasil, polisi tersebut tergoda dan mengizinkan mereka kembali pergi. Kemudian saat Chip mengisi bahan bakar mobilnya, ia tak mempunyai uang pecahan kecil. Alhasil, uang hasil curiannya tadi ia pakai untuk membayar kepada mbak-mbak gotik penjaga kasir. Namun mbak gotik ini menaruh curiga kepada Chip perihal uang yang sebanyak itu tidak pantas dipunyai seorang yang mempunyai mobil yang butut dan penampilan Chip yang terlihat biasa-biasa saja. Lantas wanita ini mengatakan ia tidak akan memberikan informasi apapun bila polisi datang mencarinya bila Chip mau memberikan uang $200 kepadanya. Namun saat sudah diberikan, tiba-tiba Violet datang mencegahnya. Atas sikap Chip tadi yang terlihat leyeh-leyeh, Violet mencoba menasihatinya dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Ternyata mereka mampir ke sebuah penginapan guna beristirahat dan melakukan aksi berkebun ria. Saat sebelum melanjutkan berkebun, diselingi curhatan bahwa dahulu Violet adalah seorang audit keuangan di keluarga yang Chip dan Liza tewaskan tadi. Yang sangat sedihnya, Violet juga dijadikan bahan pemuas nafsu bejat majikannya tersebut, seperti seorang pelacur. Kemudian barulah mereka berkebun. Pagi harinya, Chip tersadar bahwa Violet tidak ada di kamar. Kemudian ia mendapati Violet sudah tak bernyawa di dalam kamar mandi dengan luka leher yang tersayat. Seketika Chip berusaha menenangkan diri dan mencoba menghubungi Liza. Namun di balik telepon justru Liza meminta Chip untuk segera kembali membawa uang beserta mobilnya. Chip yang menyadari bahwa bukan Liza pelakunya, lantas menanyakan informasi perihal siapa yang datang ke kamarnya kepada pemilik motel itu. Perempuan berdandan riasan hitam, kulit pucat, layaknya mayat hidup. Begitu jawabnya. Lalu segera mungkin Chip pergi menemui mbak-mbak gotik semalam di pom bensin. Saat telah sampai, kasir tersebut sudah beda orang. Kemudian Chip menanyakan kemana perginya mbak-mbak gotik tersebut beserta tempat tinggalnya. Mbak kasir blonde akan menjawab bila Chip mau melakukan silaturahmi kelamin dengan mulut. Apa ya silaturahmi kelamin dengan mulut? Ya gitu lah pokoknya. Saat Chip berada di lokasi Mbak Gotik berada, ia dikagetkan mas-mas gondes layu dan juga Mbak kasir blonde yang juga ternyata sekawan dengan Mbak Gotik. Seketika balmonnya Chip diserang Mbak blonde, kemudian di bawah masuk si gondes layu. Saat ia tengah menodongkan pistol, tiba-tiba muncul Mbak Gotik ini yang ternyata baru saja selesai berkebun dengan aki-aki. Kemudian Chip mencoba melawan dan merampas pistol dari tangan si Mbak Gotik. Namun tiba-tiba anak kecil datang dan fokusnya teralihkan. Dan itu dimanfaatkan oleh Mbak Blonde. Siksaan dan hinaan begitu sering didapatkan oleh Chip dari perkumpulan gotik-gotik emo ini yang gak jelas. Chip sempat bertanya kenapa harus menewaskan Violet. Jawabnya bahwa dia cerewet dan bukan kalangan dari emo. Hingga suatu ketika, Chip bertemu Violet dari halusinasi alam bawah sadarnya untuk segera kembali sadar dan terbangun. Namun tiba-tiba sudah ada Liza di depannya dan lagi-lagi bertanya soal uang hasil curiannya semalam.
Mbak Gotik yang menyadarinya tersebut dengan santai dan mengancam bahwa Liza tak menyadari dia sedang berhadapan dengan siapa. Tiba-tiba Dwayne datang dan menembak lengan dan kaki Gondes layu hingga tewas. Dirasa keadaan menguntungkannya, Dwayne dengan cepat membawa Mbak Gotik ke kamar. Entah apa yang dilakukannya. Kembali ke Liza dan Chip. Liza menanyakan keberadaan Violet kemana, dia tewas terbunuh, jawab Chip. Kemudian Chip memberanikan diri dengan mengucapkan bahwa dirinya bukan lagi anjing peliharaan yang seenaknya dimiliki. Saat itu pula Chip memiliki sikap tegas dan berani dengan pergi meninggalkan Liza. Namun saat Liza lagi-lagi bersikap seolah bahwa wanita derajatnya di atas laki-laki, Chip dengan berani membuat keputusan yang sangat tepat, menembak Liza hingga tewas. Dirasa dendamnya belum usai, Chip masuk ke dalam untuk mengakhiri nyawa persikopetan dalam hidupnya Dwayne. Setelah nyawa Dwayne melayang, Mbak Gotik ini memohon-mohon untuk tidak mengalami hal yang serupa dengan mengatakan bahwa dia mau berbuat apa saja bila Chip mau memaafkannya dan rela melakukan apapun yang Chip inginkan. Namun Chip mengatakan bahwa dia ingin dibawakan Violet kembali. Yang artinya setelah itu dia mengumpulkan semua jasad termasuk Liza untuk dihanguskan jadi satu menjadi kenangan yang pedih. Di akhir cerita, Chip akhirnya mendapatkan uangnya beserta pelajaran yang baru tentang tidak gampang terbuai oleh mbak-mbak yang minta bantuan di jalan dengan bermodalkan hanya tubuh yang seksi dan mobil yang mogok. Tamat. Sangat disayangkan banget buat si Violet dapat perannya gitu doang. Padahal kan cakep, seksi, eksotis gitu kulitnya. Jadi ada rasa khayalan ingin berkebun dan silaturahmi kelamin. Jadi kemana-mana anjir omongannya. Oke Der, cukup sampai sini dulu video dari saya. Pesan-pesan yang bisa kita ambil adalah janganlah jadi pria-pria Gondes layu. Itu, dengerin. Terima kasih sudah menonton video saya sampai usai. Jangan lupa subscribe ya, biar saya semakin banget semangat untuk buat video lagi. Ciao ya.